Shalom Pak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rinda Vena Benu dari Prodi D3 Teknik Sipil kelas 1B dengan NIM 2323701048. Sekarang saya akan mempresentasikan materi mekanika rekayasa 1. Yang pertama adalah sistem satuan. Menurut sejarah sejak zaman dahulu kala, orang telah melakukan pengukuran-pengukuran. Walaupun masih sangat sederhana, namun prinsip yang dipakai masih digunakan sampai sekarang, yakni mengukur adalah melakukan perbandingan antara benda yang diukur dengan benda yang dianggap standar. Pengukuran dilakukan pada umumnya dimaksudkan agar orang dapat berkomunikasi sesama secara kuantitatif dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Karena pada saat itu, sistem komunikasi masih sangat sederhana, maka setiap kelompok orang atau komunitas lambat laun memiliki sistem satuan sendiri yang sifatnya sangat lokal, dimengerti, dan digunakan dalam lokalitas sangat terbatas. Sistem satuan sendiri adalah suatu set aturan yang digunakan untuk mengukur berbagai jenis besaran fisik seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Sistem satuan digunakan untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh berbagai orang di seluruh dunia konsisten dan dapat dipahami. Dengan kata lain, sistem satuan adalah bahasa universal. Sistem satuan internasional adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan, dan dalam sistem satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik. Sistem satuan internasional dalam fisika dibagi menjadi dua, yaitu satuan pokok dan satuan turunan. Berikut adalah beberapa jenis sistem satuan yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah sistem satuan internasional atau SI, yang kedua sistem satuan imperial, yang ketiga sistem satuan metrik, yang keempat sistem satuan teknis, dan yang kelima sistem satuan kostum. Penerapan sistem satuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membantu kita mengukur dan mengkomunikasikan berbagai jenis informasi dengan konsisten. Beberapa contoh penerapannya meliputi pengukuran waktu, ukur panjang, berat, kapasitas, suhu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kata vektor berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa, yang ada hubungannya dengan pergeseran. Vektor biasanya digunakan untuk menggambarkan perpindahan suatu partikel atau benda yang bergerak, atau juga untuk menggambarkan suatu gaya. Vektor merupakan sebuah konsep dalam pelajaran fisika yang berkaitan dengan materi lain seperti gerak, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Dalam fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, dikenal juga besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Beberapa besaran vektor antara lain perpindahan kecepatan, gaya, tekanan, medan magnet, dan momentum. Besaran-besaran tersebut juga dapat dikaitkan dengan arah kemana vektor itu bekerja. Terdapat beberapa jenis vektor dalam matematika dan fisika, tergantung pada sifat dan karakteristiknya. Beberapa jenis vektor yang umum dikenal meliputi vektor geometri, vektor unit, vektor skalar, vektor bebas, vektor positif-negatif, vektor berdimensi, vektor linear, vektor polar dan vektor kartesian, vektor percepatan dan kecepatan, dan yang terakhir, vektor bersifat fisik. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor adalah konsep matematika yang digunakan berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Di sini beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, navigasi dan peta, grafik dan animasi komputer, analisis gerak, teknologi penerbangan, desain arsitektur dan konstruksi, pengelolaan sinyal, ekonomi dan keuangan, robotika, pertanian dan pemetaan tanah, ilmu pengetahuan alam. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu yang menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik pada suatu struktur. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Jenis-jenis gaya
terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gaya-gaya kolinier, yang kedua gaya-gaya sejajar, yang ketiga gaya-gaya koplanar, yang keempat gaya-gaya ruang, dan yang kelima adalah gaya-gaya konkuren. Resultan gaya adalah suatu gaya yang menggantikan atau mewakili beberapa gaya atau elemen. Metode menghitung resultan gaya yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, metode segitiga, dan metode paralelogram. Persamaan kesetimbangan dapat ditulis sebagai berikut. Sigma FH sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya horizontal sama dengan 0. Yang kedua, sigma FV sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya vertikal sama dengan 0. Dan yang ketiga, sigma FM sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya momen sama dengan 0. Perjanjian tanda gaya horizontal, arah ke kanan nilai gayanya positif, sedangkan arah ke kiri nilai gayanya negatif. Gaya vertikal, arah ke atas nilai gayanya positif, sedangkan arah ke bawah nilai gayanya negatif. Gaya momen, rotasi momen berlawanan arah jarum jam, maka nilai gayanya negatif, sedangkan rotasi momen searah jarum jam, maka nilai gayanya positif. Jenis-jenis struktur terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama balok, yang kedua rangka bidang, yang ketiga rangka ruang, empat portal bidang, dan yang kelima portal ruang. Pengertian tumpuan atau perletakan. Tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Tumpuan sendi. Tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal, atau terdapat dua buah variabel yang akan diselesaikan, atau RV dan RH. Tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen. Yang kedua, tumpuan roll. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal, sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan hanya dapat menahan gaya vertikal saja. Sehingga hanya terdapat satu buah variabel yang akan diselesaikan, atau RV. Tumpuan ini pula tidak dapat menahan momen. Tumpuan jepit. Tumpuan jepit berupa balok yang terjepit pada tiang kolom seperti ditunjukkan pada gambar di atas, di mana tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit terdapat tiga buah reaksi, RV, RH, dan momen. Pembebanan menurut SNI 1727/2020, macam beban dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama beban mati, yang kedua beban hidup, yang ketiga beban gempa, keempat beban angin, dan yang kelima beban khusus. Reaksi perletakan. Munculnya reaksi pada lokasi di titik A dan titik B disebabkan ujung-ujung balok diletakkan pada dua buah scaffolding atau perenca, scaffolding 1 dan 2, sehingga reaksi tersebut dinamakan reaksi perletakan dengan simbol RV. Reaksi perletakan di titik A disimbolkan RVA, sedangkan reaksi di titik B disimbolkan RVB. Contoh soal yang pertama, perhatikan konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang L 4 meter. Titik A diberikan perlakuan perletakan sendi, dan di titik B perletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal P sama dengan 10 ton yang berjarak 1 meter dari titik A dan berjarak 3 meter dari titik B. Hitunglah reaksi perletakan dari titik A dan titik B. Penyelesaian yang pertama titik A. Sigma MB sama dengan 0. Semua gaya dimomenkan ke titik B. Asumsikan arah RVA-nya ke atas. Maka perputaran dari RVA ke RVB searah jarum jam, jadi dapat ditulis RVA dikalikan jarak dari RVA ke RVB, yaitu 4 meter. Selanjutnya, perputaran dari beban terpusat ke RVB adalah berlawanan arah jarum jam, jadi dapat ditulis negatif 10 ton dikali jarak dari titik beban terpusat menuju RVB, yaitu 3 meter, sama dengan 0. Plus RVA kali 4 meter dikurangi 30 ton meter sama dengan 0. Hasil dari perkalian 10 ton dikali 3 meter. Plus RVA kali 4 meter sama dengan plus 30 ton meter. Karena dipindah ruaskan, jadi dari negatif 30 ton meter
dapat kita ubah menjadi positif 30 ton meter. Karena sama-sama positif antara RVA dan RVB, jadi bisa kita hilangkan positifnya. Maka RVA sama dengan 30 ton meter dibagi 40 meter. Sama dengan 75 ton. Karena nilai RVA sama dengan plus 75 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVA ke atas. Titik B. Kebalikan dari titik A, perputaran sigma MA sama dengan 0 semoga dimomenkan ke titik A. Asumsikan arah RVB ke atas, maka perputaran dari RVB ke RVA searah berlawanan arah jarum jam. Jadi dapat kita tulis minus RVB dikalikan jarak dari RVB ke RVA yaitu 4 meter. Selanjutnya, perputaran dari beban terpusat menuju ke RVA searah jarum jam. Jadi dapat kita tulis positif 10 ton dikalikan jarak dari beban terpusat ke titik A yaitu 1 meter sama dengan 0. Minus RVB dikalikan 4 meter sama dengan minus 10 ton dikalikan 1 meter. RVB dikalikan 4 meter sama dengan 10 ton dikali 1 meter. RVB sama dengan 10 ton dikalikan 1 meter dibagi 4 meter sama dengan 25 ton. Karena nilai RVB sama dengan plus 25 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVB ke atas. Setelah kita menghitung reaksi perletakan, dapat kita kontrol. Yang pertama, sigma H sama dengan 0. RH sama dengan 0 karena tidak bekerja beban horizontal pada bentang balok AB. Kontrol yang kedua yaitu sigma V sama dengan 0. RVA plus RVB kurang P sama dengan 0. 7,5 ton ditambah 2,5 ton dikurangi 10 ton sama dengan 0. Jadi, reaksi perletakan yang kita hitung, kontrolnya 0 dan memenuhi. Kesimpulan, balok sederhana AB dengan bentang 4 meter dibebani aksi beban P sama dengan 10 ton. Sehingga reaksi perletakan yang terjadi di titik A, RVA sama dengan 7,5 ton. Dan di titik B, RVB sama dengan 2,5 ton. Ilustrasi permodelannya ditunjuk pada gambar di bawah ini. Reaksi perletakan beban terpusat diagonal. Beban terpusat diagonal adalah jenis pembebanan yang bekerja membentuk sudut terhadap bidang latarnya. Contoh soal, perhatikan konstruksi balok sederhana di bawah ini dengan bentang L sama dengan 4 meter. Titik A diberi perlakuan perletakan sendi dan di titik B perletakan roll. Pada balok sederhana tersebut bekerja beban terpusat vertikal. P sama dengan 10 ton yang berjarak 1 meter dari titik A dan 3 meter dari titik B, serta sudut alfa 30 derajat. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan titik B. Langkah pertama adalah cerminkan gaya P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Px sama dengan P kali cos A sama dengan 10 ton dikalikan cos 300, maka mendapatkan hasil 8,66 ton. Py sama dengan P kali sin A sama dengan 10 ton dikalikan sin 300. Maka mendapatkan hasil 5 ton. Bila digambarkan kembali konstruksi simpel BEM di atas, maka akan terlihat gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya dapat kita hitung reaksi perletakan di titik A. Untuk reaksi perletakan vertikal atau RVA, sigma MB sama dengan 0. Semua gaya dimomenkan ke titik B. Asumsikan arah RVA ke atas, maka plus RVA dikalikan 4 meter dikurangi 5 ton kali 3 meter sama dengan 0. Plus RVA kali 4 meter kurang 5 ton meter sama dengan 0. Plus RVA kali 4 meter sama dengan plus 15 ton. Plus RVA sama dengan 15 ton meter dibagi 4 meter sama dengan 3,75 ton. Karena nilai RVA sama dengan plus 35 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan, arah RVA ke atas. Titik B, sigma MA sama dengan 0. Semoga dimomenkan ke titik A.
Asumsikan arah RVB ke atas, maka minus RVB dikalikan 4 meter ditambah 5 ton kali 1 meter sama dengan 0. Minus RVB kali 4 meter sama dengan minus 5 ton kali 1 meter. RVB kali 4 meter sama dengan 5 ton kali 1 meter. RVB sama dengan 5 ton dikalikan 1 meter dibagi 4 meter. Sama dengan 1,25 ton. Karena nilai RVB sama dengan plus 1,25 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RVB ke atas. Untuk reaksi horizontal atau RH, sama sigma H sama dengan 0, asumsikan RH arahnya ke kanan, maka plus RHA kurang PX sama dengan 0, plus RHA kurang 8,66 ton sama dengan 0. RHA sama dengan 8,66 ton, karena nilai RHA sama dengan plus 8,66 ton, maka sesuai dengan asumsi di awal perhitungan dan arah RHA ke kanan. Kontrol sigma V sama dengan 0. RVA plus RVB kurang PY sama dengan 0. RVA 3,75 ton plus RVB 1,25 ton dikurangi PY sama dengan dikurangi PY 5 ton sama dengan 0. Kesimpulan, balok sederhana AB dengan bentang 4 meter dibebani aksi beban P sama dengan 10 ton yang membentuk sudut 300, sehingga reaksi perletakan yang terjadi di titik A, RVA sama dengan 3,75 ton, RHA 8,66 ton, dan di titik B, RVB sama dengan 1,25 ton. Ilustrasi permodelannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam dapat dibedakan menjadi 1. Gaya normal, 2. Gaya lintang, dan 3. Momen lentur. Perjanjian tanda. Adapun perjanjian tanda dalam menghitung gaya dalam dari suatu struktur dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh soal. Pada contoh soal 4 ini merupakan lanjutan dari contoh soal yang telah dibahas sebelumnya. Hitunglah gaya normal, gaya dalam lintang, dan gaya dalam momen. Penyelesaian. Yang langkah pertama, beri potongan pada segmen pengamatan. Perhitungan dilakukan dengan memberikan potongan pada setiap segmen pengamatan, sehingga konstruksi simpel B menjadi 2 benda bebas. Pada contoh soal 4 ini, yang menjadi segmen pengamatan terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen AC dan segmen CB. Sehingga potongan yang akan diberikan pun terdiri dari 2 potongan, yaitu potongan 1 pada segmen AC dan potongan 2 pada segmen CB. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Langkah 2, lakukan perhitungan gaya dalam dimulai dari potongan 1. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Untuk gaya dalam normal, rumusnya NX sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontal yang bekerja. Untuk gaya dalam lintang, rumusnya DX sama dengan plus RVA. Jadi dapat kita tulis RVA sama dengan plus 1,5. Untuk gaya dalam momen, rumusnya MX sama dengan RVA dikalikan X. Maka MX sama dengan 1,5X. Jadi dapat kita tulis 1,5 dikalikan X adalah 0 meter sama dengan 0 meter. Dan yang kedua, 1,5 dikalikan 2 meter sama dengan plus 3. Langkah ketiga, lakukan perhitungan gaya dalam pada potongan kedua. Bila melihat kiri potongan, untuk gaya dalam normal, NX-nya sama dengan 0, karena tetap tidak ada beban horizontal yang bekerja. Untuk gaya dalamnya, DX sama dengan plus RVA dikurangi E. DX sama dengan plus 1,5 ton dikurangi 2 ton. DX sama dengan 0,5 E. Jadi dapat kita tulis gaya lintangnya 0,5 negatif 0,5 ton pada jarak 2 meter sampai 8 meter. Untuk gaya dalam momen, rumusnya MX sama dengan RVA dikalikan X kurang P dikalikan X kurang 2. MX sama dengan 1,5X dikurangi 2X tambah 4. MX sama dengan 0, MX sama dengan
negatif 0,5x ditambah 4. Jadi dapat kita tulis negatif 0,5 dikalikan 2 meter ditambah 4 sama dengan plus 3. Dan negatif 0,5 dikalikan 8 meter plus 4 sama dengan 0. Angka keempat adalah lakukan tabulasi gaya dalam. Tabulasi gaya dalam adalah keseluruhan gaya dalam. Diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besarnya gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Macam-macam diagram gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Diagram gaya normal. Diagram yang menggambarkan besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang kedua, diagram gaya geser. Diagram yang menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi pada suatu konstruksi. Yang ketiga, diagram momen. Diagram yang menggambarkan besarnya momen lentur yang terjadi pada suatu konstruksi. Aturan dalam menggambar diagram gaya dalam. Beberapa aturan dalam penggambaran diagram gaya dalam. Yang pertama, saat menggambar diagram gaya dalam normal, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. 2. Pada saat menggambar diagram gaya dalam lintang, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. Dan yang ketiga, pada saat diagram gaya dalam momen, daerah positif berada di bawah garis netral, sedangkan daerah negatif berada di atas garis netral. Pada contoh soal 5 ini, merupakan lanjutan dari contoh soal 2 dan 4 yang telah dibahas sebelumnya. Gambarkan gaya dalam normal, gaya dalam lintang, dan gaya dalam momen. Diagram gaya dalam lintang, seperti yang kita lihat pada gambar, daerah positif berada di atas garis netral dan daerah negatif berada di bawah garis netral. Dan untuk gaya dalam momen, daerah positif berada di bawah garis netral dan daerah negatif berada di atas garis netral. Beban merata. Beban terbagi adalah muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tetapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Untuk beban terbagi dalam mekanika rekayasa, biasanya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama, beban terbagi rata persegi. Beban terbagi rata persegi adalah beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang benda tersebut. Contohnya beban sendiri balok, plat lantai, rangkap atap, dan lain-lainnya. Yang kedua, beban terbagi segitiga. Beban terbagi segitiga adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Contohnya beban konsol, beban cantilever, beban ledakan, beban mobil yang berhenti mendadak. Contoh soal dan pembahasan. Suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L 5 meter dibebani beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 10 ton per meter, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah reaksi perletakan yang terjadi dan hitung pula gaya dalam normal, lintang, dan momen, serta gambarkan diagram. Pembahasan, posisi atau letak dari beban terpusat Q adalah berada pada pusat beban merata tersebut. Berdasarkan gambar konstruksi simpel BEM di atas, dapat diketahui tipe beban merata di atas adalah beban merata berbentuk persegi panjang, sehingga titik berat dari persegi panjang adalah 1/2 L, sama dengan 1/2 kali 5 meter. Maka dihasilkan 2,5 meter. Step 1. Ubah beban merata menjadi beban terpusat agar mempermudah perhitungan reaksi perletakan Q, sama dengan Q dikalikan L. Artinya beban merata Q bekerja sepanjang L. Sehingga beban Q harus dikalikan panjang di mana beban Q tersebut bekerja. Q sama dengan 10 ton meter dikalikan 5 meter. Q sama dengan 50 ton. Step kedua, hitunglah reaksi perletakan. Cara hitung reaksi perletakan masih sama seperti yang sudah dijelaskan pada soal-soal sebelumnya. Selanjutnya, sigma H sama dengan 0. Asumsikan RH A arahnya ke kanan. RHA sama dengan 0 sebab tidak ditemukan
Bekerja beban horizontal pada konstruksi simple beam. Kontrol sigma V sama dengan 0. RVA plus RVB dikurangi Q sama dengan 0. RVA 25 ton ditambah RVB 25 ton dikurangi Q 50 ton sama dengan 0. Maka memenuhi. Hitunglah gaya dalam. Besar nilai Q1. Q1 sama dengan Q dikalikan X. Q1 sama dengan 10 ton meter dikalikan X sama dengan 10X. Letak Q1 adalah 1/2X dari titik A atau dari potongan 1. Potongan 1 interval potongan 0 sampai 5 meter. Segmen pengamatan AB arah pandangan kiri potongan. Rumus gaya dalam. Untuk gaya dalam normal, rumusnya NX sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontal yang bekerja. Untuk gaya dalam lintang, rumusnya DX sama dengan RVA dikurangi Q1. DX sama dengan 25 dikurangi 10X. Tinggal kita memasuki nilai X-nya. D dalam kurung 0 sama dengan 25 dikurangi 10 dikalikan 0 sama dengan 25. Dan seterusnya seperti itu. Gaya dalam momen, rumus MX sama dengan RVA kali X dikurangi Q dikalikan 1/2X. MX sama dengan 25X kurang 10X dikalikan 1/2X. MX sama dengan 25X kuadrat dikurangi 5X. Maka tinggal kita memasukkan nilai X-nya. M dalam kurung 0 sama dengan 25 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 5 dikalikan 0 sama dengan 0. Dan seterusnya seperti itu. Step 4, hitunglah Mx dan letak Mx. Rumus gaya dalam momen adalah Mx sama dengan 25X dikurangi 5X kuadrat. Jarak X dari sisi kiri balok di mana terjadinya momen maksimum. Maka 25 dikurangi 10 sama dengan 0X sama dengan 25 bagi 10 sama dengan 2,5 meter. Letak momen maksimum berada pada X sama dengan 2,5 meter. Terhitung dari sisi kiri balok yaitu titik A. Sedangkan besar momen maksimum adalah untuk X sama dengan 2,5 meter. Mx sama dengan 25X kurang 5X kuadrat. Momen maksimum sama dengan 25 dikalikan 2,5 meter dikurangi 5 dikalikan 2,5 kuadrat. Momen maksimumnya adalah 31,25 ton meter. Setelah selesai menghitung momen maksimumnya, step kelima kita gambarkan diagram gaya dalam. Untuk contoh soal selanjutnya, suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L 5 meter dibebani beban terbagi rata berbentuk segitiga sebesar Q sama dengan 10 ton meter seperti ditunjukkan pada gambar bawah ini. Hitunglah reaksi perletakan yang terjadi dan hitung pula gaya dalam serta gambarkan diagramnya. Penyelesaian step 1, ubah beban merata segitiga menjadi beban terpusat Q. Beban Q adalah Q sama dengan 1/2 dikalikan I dikalikan L. Q sama dengan 1/2 dikalikan 10 ton meter dikalikan 5 meter. Q sama dengan 25 ton. Letak beban Q adalah yang pertama 1/3 dikalikan L sama dengan 1/3 dikalikan 5 meter sama dengan 1,67 meter. Yang kedua 2/3 dikalikan L sama dengan 2/3 dikalikan 5 meter sama dengan 3,33 meter. Setelah itu dapat digambarkan sebagai berikut. Step kedua, hitunglah reaksi perletakan. Cara menghitung reaksi perletakan masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Step 3, hitunglah gaya dalam. Buat potongan 1 sejarak X dari titik A pada segmen AC dengan interval bentang adalah 0 sampai 5. Sedangkan perjanjian tanda yang dipakai adalah melihat kiri potongan. 1. Detail potongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang diambil adalah arah pandang kiri potongan sebab dianggap mudah diselesaikan karena memiliki sedikit gaya untuk dianalisa. Besar nilai Q1 menggunakan cara matematis perbandingan segitiga. Q per Q1 sama dengan L per X. Q1 sama dengan Q per L kali X. Q1 sama dengan 10/5 dikalikan X. Q1 sama dengan 2X.
Muatan Q1 dihitung sebagai berikut. Q1 sama dengan 1/2 dikalikan Q1 kali X. Q1 sama dengan 1/2 dikalikan 2X kali X. Q1 sama dengan X kuadrat. Potongan 1 interval potongan 0 meter sampai 5 meter. Segmen pengamatan AB, arah pandangan kiri. Rumus gaya dalam normal yaitu NX sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontal yang bekerja. Rumus gaya dalam lintang DX sama dengan RVA dikurangi Q1. DX sama dengan 8,35 dikurangi X kuadrat. Tinggal kita memasuki X-nya atau jaraknya. Gaya dalam momen, rumusnya MX sama dengan RVA dikalikan X kurang Q1 dikalikan 1/3X. MX sama dengan 8,5X dikalikan X kuadrat dikalikan 1/3X. MX sama dengan 8,5X dikalikan 1/3X pangkat 3. Tinggal kita memasukkan nilai X-nya. Step 4, hitung MX dan letak MX. Letak momen maksimum DX sama dengan 0. 8,5 dikurangi X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 8,35. X sama dengan 2,88964 meter. Masukkan kembali nilai X ke dalam persamaan gaya dalam lintang. DX sama dengan plus RVA dikurangi Q1. Sama dengan plus 8,35 dikurangi 2,88964 meter kuadrat. Sama dengan 8,35 dikurangi 8,35 sama dengan 0. Jadi pada jarak X, gaya dalam lintang menyentuh garis netral sehingga menghasilkan nilai gaya dalam sama dengan 0. Pada jarak inilah terjadi momen maksimum sebesar MX sama dengan 8,35X dikurangi 1/3X pangkat 3 sama dengan 8,35 dikalikan 2,88964 meter dikurangi 1/3 dikali 2,88965 meter pangkat 3 sama dengan positif 16,0856445 ton meter. Step 5, gambarkan diagram gaya dalamnya. Itulah beberapa pemaparan materi dan soal dasar-dasar mekanika rekayasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang tidak mengenakan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman mengetahui konsep dasar dari mekanika rekayasa. Sekian dan terima kasih.